Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Imam Zikri dari kantor pajak. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai pajak ya. Apa itu pajak, fungsi-fungsi pajak, dan manfaat pajak dan sebagainya. Nah, diharapkan nanti adik-adik setelah mendengar presentasi dari aku dapat mengetahui gambaran umum tentang pajak. Nah, kita mulai ya. Pengertian pajak. Nah, pajak itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pajak itu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi kalau pemungutan pajak itu harus ada undang-undang sebagai dasar hukumnya. Jadi nggak bisa asal-asalan, teman-teman. Harus ada undang-undangnya biar legal gitu memungut pajak. Nah, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya itu kita membayar pajak, imbalan yang kita rasakan itu nggak langsung, efeknya nggak langsung gitu. Mungkin efeknya bisa 3 hari 4 hari ke depan. Misalnya kita sakit seminggu kemudian. Nah, kita pakai BPJS kan gratis tuh. Nah, duit BPJS itu sebenarnya di cover oleh APBN, yang APBN itu yang berasal dari pajak juga gitu. Selanjutnya fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini ada dua cara besar, garis besarnya. Ada fungsi anggaran atau budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter ini maksudnya apa? Jadi pajak ini berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat untuk dibelanjakan dan dibiayai untuk kehidupan negara Indonesia gitu loh. Jadi bisa dibilang pajak ini fondasi anggaran Indonesia karena eh, karena anggaran pendapatan itu porsi terbesarnya itu dari pajak gitu loh. Yang kedua, fungsi mengatur. Jadi fungsi mengatur ini, pemerintah itu bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, atau juga bisa mengatur peredaran barang tertentu dengan pajak. Misalnya pemerintah nggak mau banyak konsumsi miras, jadi nanti pemerintah menurunkan cukai, memberikan cukai kepada miras sehingga nanti konsumsinya menurun gitu. Nah gitu. Jadi selanjutnya jenis-jenis pajak. Nah, jenis pajak ini sebenarnya ada banyak, tapi yang aku tampilin ini itu merupakan jenis pajak berdasarkan objeknya. Yang pertama PPN. PPN itu apa? PPN itu adalah pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak. Nah, misalnya teman-teman beli Coca-Cola di Indomaret, itu nanti kena pajak PPN sebesar 10%. Nggak sadar kan teman-teman kan, tapi itu memang sebenarnya kena pajak. Kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk apapun, dari mau honor, mau gaji, mau apalah itu. Nah, itu nanti kena pajak penghasilan. Jadi orang tua adik-adik di rumah misalnya jadi guru misalnya, nanti itu setiap bulan dipotong pajak penghasilan gitu. Selanjutnya ada PPNBM. PPNBM ini pajak penjualan barang mewah. Nah, ini pajak dikenakan atas penjualan barang mewah. Misalnya kita membeli Mercy. Nah, nanti ada PPNBM yang terutang pada saat pembelian gitu loh. Kemudian ada bea materai. Bea materai ini adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen. Nah, misalnya kita lagi akta jual beli tanah. Nah, kan ada bea materainya, itu ada materai 6.000 misalnya, tanda tangan di atas materai 6.000. Nah, materai 6.000 itu itulah yang disebut bea materai itu, nanti dikalkulasikan di pendapatan negara. Kemudian ada PBB. PBB ini pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Jadi rumah-rumah teman-teman di rumah-rumah teman-teman yang kalian tinggalin itu setiap tahun dipungut PBB. Nah, begitu. Yang terakhir ada pajak daerah. Pajak daerah ini pajak yang pemungutannya diatur oleh pemerintah daerah. Jadi ada banyak sih sebenarnya, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan sebagainya. Jadi nanti ketentuan pemungutannya diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Itu. Selanjutnya ya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi pendapatan pajak itu,
pendapatan Indonesia itu 82,5%-nya berasal dari pajak. Nah, bisa dibayangkan kan betapa vitalnya uh, pajak itu bagi Indonesia. Karena 82% itu besar loh, teman-teman. 82% itu wah gede banget itu. Jadi uh, memang pajak ini merupakan sumber pendapatan yang sangat gede, yang vital bagi keberlangsungan hidup negara Indonesia gitu. Selanjutnya manfaat pajak. Nah, apa sih manfaat pajak itu? Kok nggak ngerasain aku nih gitu loh. Ya kan, kayak bayar-bayar aja, apa sih, kemana sih duit pajak tuh? Nah, pasti teman-teman tanya-tanya gitu kan. Jadi manfaat pajak itu sebenarnya banyak manfaat pajak. Namun yang aku tampilkan di slide ini itu 3 contohnya aja di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Jadi dalam bidang pendidikan, misalnya manfaat pajak itu seperti kalian bersekolah. Sekolah itu kan ada biaya pembangunan, biaya operasional listrik segala macam, dan buku-buku tersebut itu dibiayai oleh pemerintah melalui pajak itu sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman bisa sekolah itu karena ada uang dari pajak gitu loh, gitu. Kemudian ada infrastruktur. Nah, jembatan, jalan-jalan, gedung-gedung pemerintahan itu dibangun dengan uang dari pendapatan pajak juga gitu loh. Jadi memang infrastruktur ya, memang pembangunan di Indonesia ini uangnya berasal dari pajak. Kemudian kesehatan, misalnya kesehatan itu misalnya teman-teman sakit nih, ke rumah sakit pakai kartu BPJS, nah kan gratis tuh. Nah sebenarnya itu uangnya itu di cover oleh APBN yang berasal dari pajak, seperti tadi kan 82,5% itu berasal dari pajak. Nah begitu teman-teman. Kemudian nah ini nih tax ratio ini nih aku mau liatin ke teman-teman bahwa tax ratio Indonesia itu sebenarnya masih rendah. Sebenarnya apa sih tax ratio ini, nggak ngerti aku kak. Nah, jadi tax ratio ini yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap gross domestic bruto. Gross domestic bruto itu bisa dibilang kayak jumlah transaksi satu negara selama setahun. Misalnya kita membeli apa Coca-Cola di Indomaret, nah itu nanti ditambahkan ke GDP. Nah gitu. Nah teks GDP ini kita bisa lihat bahwa Indonesia sangat rendah nih, 11,5 dibandingkan negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, Thailand, masih kalah Indonesia. Nah ini menandakan apa? Nah ini menandakan bahwa Indonesia itu masihlah kurang patuh terhadap pajak. Nah sebenarnya kalau misalnya, tapi sedangkan 11,5 nya aja ya, pendapatan Indonesia dari pajak itu udah gede banget ya. Bayangkan kalau misalnya bisa menyentuh angka kayak Singapura 14,1, wah udah berapa pendapatan Indonesia kan. Jadi sebenarnya memang kepatuhan wajib pajak ini sangat disayangkan, banyak nggak patuh ya. Jadi kalau misalnya patuh aja di semua wajib pajak, makanya mungkin Indonesia bisa lebih makmur daripada sekarang ini gitu. Diharapkan kedepannya nanti kalian semua nih yang di sini jangan sampai udah gede, udah banyak duit, nggak bayar pajak. Ya nggak boleh gitu ya. Kita harus peduli juga dengan negara kita sendiri. Nah ini kesimpulannya nih. Jadi pajak itu vital banget kan. Nah kita tahu tadi 82,5%-nya pendapatan Indonesia dari pajak. Nah kan vital tuh. Nah terus karena untuk menjalankan suatu negara ini butuh dana yang besar teman-teman. Nah dana yang besar itu berasal dari mana? Karena Indonesia ini diuntungkan oleh transaksi di dalam negerinya sangat gede. Pajak itu sangatlah potensi yang sangat menggiurkan ya. Maksudnya gini loh, Indonesia ini penduduknya banyak, penghasilannya beragam, dan GDP-nya gede. Nah misalnya kalau semua wajib pajak yang patuh pada pajak, itu bisa penerimaan Indonesia bisa sangat meningkat tajam gitu, jauh. Jadi memang sumber dana tergede itu memang dari pajak. Di postur APBN juga
pendapatan yang utamanya memang dari pajak gitu loh. Jadi pesan aku nih terhadap teman-teman sekalian, jadi janganlah ingetin orang tuanya, bayarlah pajak bayar pajak mah ini untuk kita sendiri. Atau nanti adik-adik udah gede misalnya udah kerja udah jadi pengusaha, nah jangan lupa membayar pajak, karena pajak itu memang waktu mengeluarkannya berat, cuman manfaatnya itu bisa dirasakan orang banyak yang belum mampu, misalnya kepada pendidikan orang-orang yang kurang mampu, kesehatan orang yang tidak mampu. Jadi membayar pajak itu juga insya Allah berpahala, karena kita kalau misalnya kita niatnya untuk membantu orang-orang lain, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa gitu loh. Karena pajak itu siapa sih yang bayar kalau nggak kita gitu. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi manfaatnya nanti untuk kita juga, akhirnya untuk teman-teman juga nanti. Makanya pesan aku, taatlah bayar pajak, jangan digemplang, jangan digelapin pajak tuh. Nah, dan juga harus giat belajar supaya bisa sukses begitu. Nah, terima kasih sudah memperhatikan saya dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Saya Muhammad Imam Zikri undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.